Dimana kita ketahui Pak, sekarang kan dengan kecanggihan teknologi, semakin cepatnya teknologi, apalagi sekarang eranya udah mulai dari yang kita ketahui sebelumnya ada digital, sekarang udah main ke AI. Jadi kita sebagai pengguna IT itu kan makin rentan kalau saya bilang. Makin rentan kenapa? Makin rentan yang namanya serangan cyber security, which is itu contohnya kayak ransomware. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir, coba kita bayangkan ya Pak ya. Maksudnya itu terjadi kepada kita, terutama kepada perusahaan. Apa sih impact-nya? Apa sih dampaknya? Itu yang harus kita pikirkan. Pertama, pasti kerugian finansial. Ya, kita tahu lah, kayak hacker-hacker atau serangan cyber itu kan ketika mereka meng-attack, yang mereka minta imbalannya itu tidak sedikit. Pasti banyak kan Pak kan? Terus yang kedua, kehilangan data. Coba bayangkan, Bapak dan Ibu pikirkan ketika nanti itu terjadi kehilangan data, akan berdampak yang lain lagi. Apa itu? Trust dari customer. Karena kalau misalnya trust sudah hilang, udah. Contohnya kalau misalnya, saya nggak sebut suatu perusahaan, misalnya kalau kita punya klien atau nasabah kayak gitu, ketika itu hilang, ya udah, nasabah nggak akan mau lagi sama kita, ya kan? Dan apa impact yang paling parah? Impact yang paling parah adalah yang pasti terjadinya kerugian bisnis, yang akan terjadinya PHK kepada karyawan. Kalau kita berbicara ransomware sama hacker, it's not matter of how, it's matter of when. Semuanya akan kena ransomware tepat pada waktunya. Siap nggak kita? Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan kita lihat beberapa artikel, ketika terjadi serangan ransom, produk apa yang demand-nya naik? Ada yang tahu? Produk apa atau solusi apa yang demand-nya naik? Backup. It is true, but it is maybe wrong. Why? Ketika kita berbicara backup dan mostly customer believe, saya bukan black campaign, tapi saya coba mencerahkan Bapak Ibu. Nah, it's maybe true, it's maybe wrong. Why? Because ketika kita berbicara backup, oke, karena backup juga punya tagline, backup is the last line of cyber resilience. Oke, Bapak Ibu, ini data yang dikeluarkan oleh salah satu analis kita, Pak, IDC. Ketika kita berbicara backup system, mereka bahkan customer kita rely on backup system sebagai last line of defense. Ketika kita berbicara cyber resilience. Nah, pertanyaannya adalah, kalau data saya 2 peta, Bapak Ibu, dan kita mengandalkan software backup, kita bisa recover berapa lama dengan software backup? Ada yang pernah pengalaman restore 2 peta? Boleh angkat tangan? Nggak mungkin hari, 2 peta. Tahun? Iya, mungkin akan tahun. Kenapa? Kita punya data, Pak. Ada customer kita kena serangan ransom, Pak. Kebetulan datanya di atas 1 peta, Pak. Dan mereka rely on backup software. Kita restore, Pak, 1 tera, Pak. Restore 1 tera, nanti bisa dibandingkan dengan environment Bapak Ibu ya, yang sudah pakai software backup ya. Kita restore 1 tera, butuh 1-2 jam. 1 tera itu 1-2 jam. Kalau kita punya data 2 peta, berarti kita butuh 2000 jam, Pak. Up to 3000 jam. Boleh nggak kira-kira kita baru sistemnya running 2000 atau 3000 jam after incident? Manajemen udah ngamuk, Pak. Nah, itulah kenapa solusi yang coba kita tawarkan. Nah, apa yang ditawarkan NetApp? Ketika kita berbicara protection terhadap ransomware dan hacker, kita butuh protect dan resilience terhadap data. Nah, apa yang NetApp tawarkan, Bapak Ibu? Apa yang NetApp tawarkan? Oke, baik. Again, saya mau sedikit review bahwa NetApp kita tidak bermain di area perimeter security. Nanti ada teman-teman dari Fortinet yang akan menjelaskan detail. Solusi layer di atasnya, perimeter security, network security, termasuk endpoint security. Tapi kita fokus di area data security. Nah, tagline-nya kita adalah data is the last line of defense. Kalau dari backup software, mereka bilang backup is the last line of defense. Kalau dari NetApp, karena kita enterprise storage, kita berbicara data is the last line of defense. Jadi, kita bisa melakukan recovery data dengan cepat, gitu ya. Tugas kita adalah kita bisa melakukan protection, detection, dan recovery dengan cepat. Kenapa? Karena datanya, live datanya, atau production datanya itu ada di storage-nya kita. Jadi kita nggak perlu melakukan proses restoration yang akan membutuhkan banyak waktu. Nah, kalau tadi di sesi pertama
sama Bapak Ubay sudah dijelaskan ya, berita-berita ransomware itu kejadiannya itu banyak, masif gitu ya, dan terjadi dimanapun. Nggak memandang bulu Bapak Ibu, mau perusahaan besar, perusahaan kecil, semua akan kena ransomware pada waktunya. Cuman balik lagi, seperti yang tadi Pak Ubay juga sempat sampaikan ya, tinggal kitanya siap apa enggak nih. Nah, kalau di sini saya mau ceritakan sebuah phase ataupun bisa dibilang fase ya, bagaimana caranya sebuah ransomware itu melakukan attack. Nah, ini adalah gambaran kurang lebihnya. Caranya ransomware itu masuk ke dalam jaringannya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pasti ransomware pada saat dia mencoba masuk ke dalam environment Bapak Ibu sekalian pasti akan melewati network, melewati jaringan. Ya, tinggal nantinya setelah dia masuk ke dalam jaringan, nah dia kemana-mana. Gitu. Nah, fase pertama pasti dilakukan yang namanya adalah reconnaissance. Nah, reconnaissance ini adalah cara dia cari jalan masuk. Nah, jalan masuknya lewat mana nih? Bisa jadi banyak hal. Pertama, Bapak Ibu di sini pakai email. Ada yang nggak pakai email mungkin? Nggak ya? Email semua ya? Itu adalah salah satu cara jalan masuk yang paling umum. Lewat email. Terus yang kedua mungkin lewat USB. Colok USB, masuk ke dalam jaringan juga. Gitu. Tapi itu bukan di fase yang reconnaissance. Tapi reconnaissance itu adalah dia mencoba cari tahu, oh, Bapak ini email domainnya adalah ini ya. Coba dong lihat di Hello, terus nanti dapat balasannya seperti apa. Coba pakai parameternya email lagi gitu. Itu adalah cara reconnaissance. Nah, terus cara yang paling umum juga, apa yang terjadi? Biasanya itu kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi berbasis web. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin ada publish sebuah web application tersebut port 80-nya kebuka, port 443-nya kebuka gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pasang nih sebuah tracker di depannya web server Bapak Ibu juga pasti akan lihat, oh kok banyak percobaan dari negara mana gitu, misalnya Ukraina, dari negara Cina, padahal customer kita tuh dari orang Indonesia gitu, Tapi kenapa kok ada dari Cina, ada Ukraina gitu ya, ngakses. Nah, itu merupakan salah satu tahap reconnaissance yang coba dilakukan oleh si attacker atau si hacker tadi. Ya, dia mencoba cari tahu ada service apa sih yang kebuka. Oh, servisnya ini. Saya mau cari tahu lagi deh, ini aplikasinya apa ya? Gitu. Dia mungkin pengen tahu Bapak pakai PHP kah, Bapak pakai Apache dan lain-lain. Nah, itu adalah ada di tahap reconnaissance. Nah, masuk ke tahap berikutnya adalah weaponization. Setelah dia tahu bahwa oh ternyata Bapak ini menggunakan mail servernya Exchange. Atau mungkin Bapak menggunakan webnya itu berbasis Apache atau PHP gitu. Nah, dia cari tahu ada nggak sih vulnerability di situ, ada nggak sih possibility bahwa ini bisa ditembusin gitu. Nah, itu masuk ke tahap yang weaponization. Nah, setelah dia tahu udah dapet nih bahwa oh saya harus pakai metode ini, nah dilakukanlah delivery. Masuk ke tahap ketiga, delivery. Dicoba masukin. Nah, habis itu dieksploit, ya benar-benar yang tadinya sebuah celah sama dia dieksploit. Nah, hasilnya setelah dia masuk terjadi fase installation. Dia mulai melakukan dropping file. Atau mungkin dia ada juga metodenya itu menggunakan fileless. Fileless itu artinya dia berjalannya di memori doang, Pak. Ya, jadi dia nggak berbentuk file gitu. Mungkin biasanya kalau file kan ada doc, exe gitu ya, kelihatan gitu. Nah, ada juga yang nggak kelihatan dalam bentuk fileless. Dan itu menyerangnya di level memori, itu juga ada. Nah, terus setelah dia berhasil melakukan instalasi, nah biasanya dia butuh instruksi nih, command and control. Ya, dia coba kontak ke bapaknya. Hey papa, aku udah masuk, aku harus ngapain gitu. Kurang lebih seperti itu yang dilakukan. Solusi Fortinet ada apa aja sih kalau kita berkaca kepada framework NIST ini? Di sisi identify, kita punya satu solusi yang namanya adalah FortiRecon. Jadi FortiRecon ini gambaran gampangnya adalah kalau Bapak Ibu mungkin tahu ya vulnerability management ya. Jadi kan Bapak Ibu pengen tahu sebenarnya sistem yang saya pakai ini ada vulnerability apa aja gitu ya. Biasanya Bapak Ibu install sebuah solution yang mana dia akan crawling gitu di networknya Bapak Ibu, terus cari tahu oh ada server apa aja sih, server ini tuh pakai versi berapa, ada vulnerability apa. Ya, biasanya itu dilakukan di dalam networknya Bapak Ibu sekalian. Nah, FortiRecon mirip seperti ini, tapi kita lakukannya dari luar, dari internet. Ya, jadi ini sebuah SaaS service yang mana dia akan cari tahu nih, oh data Bapak Ibu nih open port berapa aja,
Terus misalnya ada yang ke open port, ada yang unencrypted apa enggak. Kalau misalnya ada, kita akan warning. Misalnya Bapak Ibu menggunakan SSL pun, kita akan coba cek juga. Bapak Ibu SSL ini udah pakai kriptografi yang sesuai standar atau belum, atau masih lemah gitu. Hal-hal seperti itu akan kita cari. Ditambah, kita juga akan cari tahu data ataupun juga mungkin brandnya Bapak Ibu sekalian, ini ada nggak sih beredar di luaran sana. Jadi sesuatu yang biasa kita untouchable nih sebagai company. Misal, misalnya ada satu perusahaan nih pernah kecolongan, mungkin dia tidak sadar bahwa dirinya dicolong gitu ya oleh si tuyul tadi. Nah terus tiba-tiba datanya dia itu beredar di Bridge Forum, Nah kalau Bapak Ibu nggak mantau Bridge Forum, Bapak Ibu kan nggak tahu bahwa oh data saya ada di sana. Nah, yang kalau Bapak Ibu pengen mantau gimana caranya? Nah, salah satunya dari service FortiRecon ini juga. Jadi dia akan coba pantau juga. Kalau sampai terpantau, dia akan notice ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, brandnya Bapak Ibu ini ada lo ngomongin di sini. Atau mungkin datanya Bapak Ibu ini ada indikasi bocor di sini. Bahkan kita pernah sempat satu kali POC ya. Nah, kejadiannya di salah satu bank. Pada saat kita POC itu, dia itu ada menemukan ada satu buku rekening itu diupload di AWS S3. Nggak tahu siapa yang upload, tapi yang jelas banknya, bank yang tempat kita POC itu adalah buku rekening tabungan bank tersebut. Gitu. Jadi hal kayak gitu itu akan dinotis sama si FortiRecon ini sebagai tambahan servis bagi Bapak Ibu sekalian. Nah dari situ kan kita tahu kan bahwa oh ternyata ada kebocoran-kebocoran yang saya tadinya tuh nggak aware, ada di sini gitu. Nah masuk fase berikutnya, kita protect. Setelah kita tahu, kita protect. Nah, protection di sini mungkin Bapak Ibu udah familiar lah. Dari Fortinet kita punya kayak FortiGate, yang baru kita juga ada Fortisasi ya kalau misalnya kita mau ngomong remote user. Nah, terus kalau untuk web application kita punya FortiWeb, mail application kita punya FortiMail. Nah, yang satu kita juga punya FortiEDR. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan EDR ini bisa seperti apa. Tapi yang jelas FortiEDR ini adalah protection untuk di level endpoint. Jadi last mile defense sebelum ke storage. Kalau storage kan udah berupa datanya ya. Nah, ini kita proteksi jalurnya. Nah, masuk fase berikutnya untuk mendeteksi. Nah, terus kita juga ada Forti Sandbox yang mana ya ini adalah sandboxing solution. Tugasnya adalah untuk menemukan file-file yang mungkin terlihat baik, tapi ternyata pada saat dieksekusi dia jahat. Ya. Nah, di fase response, Fortinet punya solusi FortiSOAR. Jadi FortiSOAR ini adalah sebuah security orchestration yang mana dia akan melakukan otomatisasi untuk melakukan sebuah action terhadap sebuah insiden yang terjadi. Jadi SOAR ini butuh input dari SIEM salah satunya. Dan di sini kita nggak bicara harus FortiSIEM ya. Di FortiSOAR ini kita macam-macam. Sama seperti FortiSIEM, kita juga sebenarnya nggak harus solusi Fortinet yang kirim log ke dia. Bisa multiple solution. Nah, di sisi SOAR ini nantinya kita bisa lakukan step by step. Jadi kita tentukan SOP-nya kita. Kalau misalnya ada ini, apa sih yang biasa kita lakukan? Oh, saya cek dulu. Misalnya ada IP terdeteksi sebagai attack gitu ya. IP ini tuh sebenarnya malicious nggak sih? Kita cek ke VirusTotal misalnya seperti itu. Ke Alien Vault, kita kumpulin. Nah, biasanya kan hal-hal seperti itu kita lakukan manual. Nah, sekarang kita bisa otomatisasi dengan menggunakan si SOAR. Setelah kita tahu misalnya tadi IP-nya adalah malicious, nah langkah apa yang biasa kita lakukan? Kita buka firewall, kita masukin IP-nya, kita blok. Biasanya yang kita lakukan manual seperti itu ya. Nah, itu bisa juga di-automate ke SOAR. Jadi setelah si SOAR ini tanya, VirusTotal, cek dong IP sekian, malicious apa enggak? VirusTotal ngecek, dia balikin return result. 45 dari vendor yang kita cek ini yang ngomongnya malicious. Oke, kalau 45 saya blok di firewall-nya. Bapak Ibu pakai firewall apa? Selama dia support API, kita bisa orkestrasikan. Terus misalnya ada indikasi bahwa oh ternyata di endpoint nih, endpoint ini kok mencurigakan ya. Nah, saya mau quarantine endpoint tersebut. FortiSOAR akan komunikasi dengan antivirus server atau mungkin juga EDR server Bapak Ibu sekalian untuk melakukan quarantine. Ya, jadi dia yang melakukan otomatisasi, dia melakukan respons ya. Nah, masuk ke fase terakhir dari sisi recovery. Nah, recovery ini dari sisi Fortinet juga punya satu service yang namanya adalah Incident and Response Service. Ya, saya nggak akan bahas lebih lanjut, nanti kalau ada yang mungkin tertarik, kita bisa ngobrol di belakang. Dan seluruh solusi Fortinet ini,
semua kita akan mendapatkan informasi, bertukar informasi dengan FortiGuard-nya kita. Di mana FortiGuard-nya kita ini adalah sebuah security service, threat intelligence, yang mana semua sudah berbasis AI. Oke, dan hasilnya dari AI tersebut biasanya adalah berbentuk signature yang akan dinikmati oleh solusi-solusi yang kita punya tadi.